Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Sahabat Project 86. Di sini saya tidak sendirian saja, saya ditemani oleh Perkenalkan, nama saya Yandi, adalah salah satu teman Idan waktu kecil. Di sini teman sahabat kecil saya akan memberikan pengalaman hidup sampai kerjanya gitu. Saya akan menanyakan tentang mimpi apa sih yang ingin Yandi capai sampai saat ini tuh? Kalau mimpi Yandi sih pertama pasti semua orang ingin bahagiain keluarganya lah. Pertama ya ingin berangkatin haji orang tua lah, udah punya cita-cita terbesar. Yang kedua kan kalau udah punya keluarga sekarang ya pengen membesarkan anak sampai sekolah tinggi gitu, itulah tujuannya. Ya jangan sampai kayak bapaknya, udahlah bapaknya segini, anaknya harus lebih dari bapaknya gitu. Ya. Itu cita-cita terbesar dalam hidup saya. Terus motivasi hidup Anda sampai saat ini tuh apa sih, Yan? Motivasi hidup saya ya motivasinya ya apa, kalau selama kita masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa bekerja, masih sehat, harus benar-benar kerja. Tujuan saya kerja karena ada tujuan yang harus ada tujuan yang ingin capai lah gitu. Ada mimpi besar lah yang ingin dicapai lah, salah satunya lah gitu. Nah, Yandi kan saat ini kerja di pelayaran ya, kapal ya? Iya. Kapal. Nah, pasti kan di kapal tuh kan sekarang Yandi sudah berkeluarga, dibilang kan udah punya istri. Ada hal yang sulit kah selama Yandi untuk berpergian ke kapal tuh? Kalau sebelum nikah sih, selama saya belum nikah ya nggak ada tekanan lah, cuman ada pikirannya sama kerja di kapal sebelum masih bujangan gitu ya. Dan paling mikirin ke keluarga lah, takutnya kan namanya kerja di kapal kan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, hampir sampai setahun lah kita di rumah, paling 1 bulan gitu. Ya pikirannya orang tua lah gitu, takutnya kalau kayak kemarin lah sakit, kita nggak tahu, kita saat kerja di kapal pressure banget gitu kan. Cuman kalau sekarang udah nikah gitu ya, saat kerja di kapal ya, apalagi sekarang istri kalau udah ngandung, kalau udah punya anak, wah pasti rindu, itu pasti rindu banget lah intinya. Pasti kepikiran lah. Cuman ya namanya hidup, realita ya tetap harus dikerjakan lah. Gimana lagi lah, kalau emang jalannya Yandi kan udah jalurnya kerja di kapal sih. Ya itu Jan. Intinya mah berusaha dulu ya untuk keluarga gitu ya. Dan pada pertanyaan juga, kenapa sih Yandi ngebet pengen pelayaran atau di kapal, sementara kan di negeri kita sendiri juga banyak. Cuman kenapa Yandi ngebet pengen ke luar negeri atau gimana gitu? Ya pertama pas sekolah sih, ya gimana sih caranya cari uang halang, cepet, gede gitu uangnya lah gitu, di atas rata-rata. Ya tujuannya sih cita-cita pengen antara kerja di penerbangan, kalau nggak di kapal gitu. Cuman ya salah satunya saya ngambil di kapal karena apa ya, itulah pengen cepat bahagian keluarga dengan waktu yang singkat gitu. Tapi kerjanya halal ya, kapal pesiar lah gitu tujuannya dulu. Cuman sekarang ya alhamdulillah beraneka-aneka, maksudnya jenis-jenis kapal udah tahu lah sekarang. Makanya sekarang sih nggak di pesiar, cuman sekarang kerjanya di offshore dan gitu. Oh berarti dibilang cita-cita dulu kali ya, cita-cita dulu. Nah, dan sementara Yandi udah bekerja di kapal kan udah lama ya gitu ya, udah lama kan? Udah lama. Yang menjadikan Yandi betah di kapal itu apa? Sebenarnya mah orang kapal, ya tanyalah orang kapal, semua orang kapal pasti nggak betah sih. Pertama ya jauh dari keluarga. Kalau dalam lubuk hati yang paling dalam, semua orang tuh nggak betah kerja di kapal. Ya mungkin karena emang pertama ya mungkin gajinya lebih lah gitu kan.
besar, makanya mereka bertahan karena kebutuhan lah. Intinya kebutuhan keluarga lah. Semua kenapa saya memilih kerja di kapal? Pasti seseorang itu ada alasan tertentu lah ingin kerja di kapal gitu sih. Iya kan, dibilang gaji di kapal tuh ya luar biasa besarnya ya, dibilang di negeri kita sendiri kan. Kalau boleh tahu ini kan nominalnya berapa sih? Dibilang ya kalau nggak di belakang atau di depan digitnya, atau enggak mau langsung di belak-belakan? Ya nggak apa-apa lah, belak-belakan buat motivasi anak muda juga kan, biar gimana gitu, yang kalau pengen kerja di kapal, pengen kerja di mana gitu. Iya, benar. Kalau kerja di kapal itu beda-beda sih Dan. Jadi misalnya sekarang kalau kerja di kapal pesiar gimana posisi gitu kan, misalnya paling rendah lah minimal gajinya itu, kalau sebagai saya kan tukang masak ya Cik. Tukang masak itu asisten kemarin saya itu dapat 13 juta per bulan. Cuman kalau beda perusahaan seperti kayak Krenbas kan ada yang gajinya 7 juta, ada yang 10 juta. Pokoknya kalau di kapal itu beda perusahaan pasti beda gaji, beda manajemen lah intinya mah. Seperti itu sih. Cuman kalau emang bagi anak muda yang pengen kerja dimanapun, ya intinya dijalani lah, disyukuri itu aja sih. Jangan melihat wah gaji gede, kayak apa gaji di kapal gede, tapi kan mereka nggak tahu seperti apa resikonya kerja di kapal. Iya. Nah, terus Yan, mungkin tadi sedikit untuk anak-anak muda, cuman tolonglah minta motivasi Yandi untuk anak-anak muda di khususnya Cangegar, ya kampung halaman kita lah dibilang kan. Ya, mintalah motivasi untuk anak muda, ya dibilang adik-adik kita semua kan, gimana untuk caranya bekerja baik di luar negeri maupun di dalam negeri kan, minta motivasinya deh. Kalau saya sih untuk anak muda sekarang, jangan pernah sia-siain waktu lah. Saya sendiri gitu istilahnya seperti dulu lah, bahasa Inggris pengen gitu ya. Banyak lah orang lah yang nyesel gitu, yang seangkatan sama saya gitu gak bisa bahasa Inggris karena yang kerja keluar, karena kerja di luar kan khususnya emang benar-benar bahasa tuh emang bahasa Inggris yang diutamakan kan. Pokoknya untuk anak muda itu kalau ada keinginan, kalau ada kemauan, harus berusaha, pasti ada jalan. Kalau kata bahasa Inggris mah apa? Your dream will come true gitu. Pokoknya tetap semangat lah buat anak muda. Jangan sia-siain waktu dengan istilahnya poya-poya dengan uang hasil orang tua lah. Kalau bisa pengen poya-poya tapi benar-benar hasil kerja keras sendiri gitu, kerasa. Soalnya kalau udah ini buat anak muda yang baru keluar gitu kan, kalau bisa kuliah, kalau emang nggak ada dana, kalau ya kerjalah apalah gitu, jangan emang benar-benar buang-buang waktu lah, sia-sia, maksudnya biar kerasa lah. Dan juga sekarang udah punya istri lah, kerasa lah gitu, emang benar-benar wah jangan sia-siain waktu gitu, gitulah sih. Tetap semangat lah buat anak muda, apalagi untuk anak Cangegar, kalau bisa ayo kita bareng-bareng sukses bareng-bareng. Oke, mantap. Siap. Jadi guys, dibilang kesimpulan untuk motivasi Yandi untuk kalangan anak muda tuh ya gunakan waktu sebaik mungkin. Terus gunakan, kalau jika kalian benar-benar ingin membahagiakan orang tua, ya cepet-cepetlah, dibilang cari pekerjaan yang benar-benar dan jangan sampai merugikan kedua orang tua juga. Jangan minta atau dibilang menyusahkan orang tua lah, minta uang jajan gitu ya kalau misalkan ya. Nah, untuk gunakan waktu sebaik mungkin, terus ya semangat juga, terus ya, dan yang terakhir mungkin ibadah juga ya, minta doa juga kan, biar dibilang takdir kan menentukan. Percuma kan dibilang kita berusaha tapi kan namanya garis tangan tuh semua nggak ada yang ngatur kecuali Allah kan yang menetapkan kan. Nah, mungkin sekian dari kita ya. Siap. Mungkin nanti setelah video ini mungkin ada video yang lainnya. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga. Yan, nama channelnya apa Yan? Sahabat Pelaut. Nah, jangan lupa nanti nih di bawah ini pasti ada akun Sahabat Pelautnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen juga ya. Udah.